Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di kelas 4 pada mata pelajaran tema 6 Cita-citaku. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian persiapkan buku tema 6 dan alat tulisnya. Kalau sudah kalian persiapkan, mari saja kita mulai pelajaran kita hari ini. Silakan kalian buka buku tema 6 halaman 113. Di situ ada ayo membaca tentang si pendekar kali pesanggerahan. Marilah sama-sama kita baca dan kita simak teks bacaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Si pendekar kali pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat kali pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisir bantaran sungai tersebut. Kali pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini, mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air kali pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian kali pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta kini sudah bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Nah, itulah dari kesungguhan seorang yang bernama Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin, dengan tekad yang kuat ingin membersihkan bantaran kali pesanggerahan, walaupun dengan tantangan yang dialaminya, tetap tidak memadamkan niatnya untuk membersihkan bantaran sungai yang tujuannya untuk menjadikan kali pesanggerahan menjadi kali yang bersih, tidak ada sampah.
Dengan bentuk kegigihannya, akhirnya Bang Idin berhasil menyadarkan masyarakat di sekitar bantaran Kali Pesanggerahan untuk menjaga alam agar tetap lestari, khususnya di sekitar Kali Pesanggerahan. Nah, itulah anak-anak, jadi dengan tekad yang kuat, dengan sungguh-sungguh tanpa menyerah, kita akan berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan. Halangan dan rintangan itu suatu yang membuat diri kita untuk tetap tegar dan tidak menyerah menghadapi segala tantangan dan cobaan yang kita hadapi selama kita ingin mencapai cita-cita kita. Baik, selanjutnya kalian buka halaman 114. Ayo berdiskusi. Berdasarkan bacaan yang telah tadi kita baca dan simak bersama, kita akan melengkapi diagram sebuah peta pikiran atau peta konsep. Di halaman 114 ada diagram, yaitu kita akan melengkapi sesuai teks bacaan yang telah tadi kita baca. Ayo kita mulai. Silakan bisa kalian persiapkan alat tulisnya untuk menulis kotak atau diagram yang akan kita isi bersama. Yang pertama, cita-cita Bang Idin. Nah, tadi kita sudah baca. Apa cita-cita Bang Idin? Ya, cita-cita Bang Idin adalah ingin melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta bersih. Itu cita-citanya. Selanjutnya, halangan yang dihadapi. Kira-kira apa ya halangan yang dihadapi Bang Idin dari bacaan yang tadi kita baca? Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh saat membersihkan sampah-sampah di sungai. Itu tantangan yang dihadapi Bang Idin sesuai dengan teks yang telah kita baca. Selanjutnya, sikap yang dimiliki. Sikap yang dimiliki Bang Idin adalah tidak mudah putus asa, sabar, peduli lingkungan. Itu sikap yang dimiliki oleh Bang Idin. Selanjutnya, usaha yang dilakukan. Usaha yang dilakukan Bang Idin adalah mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Produktif maksudnya pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Nah, dari diagram di atas dapat kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dengan tekad dan kerja keras, akhirnya Bang Idin mampu mengubah Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus menjadi lahan produktif dan alami. Itulah diagram yang telah kita lengkapi bersama. Silakan kalian tulis di buku tulis tema 6 kalian, di buku paket silakan kalian tulis hasil diskusi kita ini. Baik, setelah kalian selesai menulis, langsung saja kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Berikutnya, kalian buka halaman 115. Ayo membaca. Di halaman 115 ada sebuah puisi berjudul Penjaga Alamku, karya De Caritas. Mari sama-sama kita baca puisi tersebut. Penjaga Alamku, karya De Caritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Itulah puisi dengan judul Penjaga Alamku.
Selanjutnya, setelah kita membaca puisi, kita akan melengkapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan isi puisi di atas. Baik, silakan kalian bisa tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan puisi. Berkisah tentang apakah puisi tersebut? Kira-kira tentang apa? Ya, puisi tersebut berkisah tentang orang yang menjaga alam. Selanjutnya, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Nah, pada puisi tersebut, apa usaha yang dilakukan? Tidak pernah lelah untuk menjaga, memelihara, dan merawat alam. Selanjutnya nomor 3, mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Karena alam sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Nah itu, jadi sebagaimana seorang ibu sangat penting bagi kehidupan anak-anaknya. Itulah alam, kenapa disebut sebagai ibu? Karena alam sangat penting bagi kehidupan manusia. Itulah jawaban-jawaban sesuai dengan puisi berjudul Penjaga Alamku. Silakan boleh kalian tulis di buku tema 6 kalian. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya, kalian buka halaman 116. Di situ ada tahukah kamu yang atas. Kita coba baca, tahukah kamu? Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalkan terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Catatan 1. Kalian perhatikan garis miring. 1 garis miring itu berhenti sebentar untuk bernapas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Jadi kalau tanda jeda garis miring 1 itu artinya berhenti sebentar untuk bernapas. Selanjutnya garis miring 2 garis miring ini artinya berhenti agak lama, biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Selanjutnya nomor 3, tanda 3 garis miring berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, itulah tanda-tanda jeda yang bisa digunakan untuk melafalkan atau membacakan sebuah puisi. Jadi deklamasi, kita membaca puisinya tidak melihat teks, tidak melihat bacaan. Artinya kita membaca puisinya dengan cara menghafal. Itu namanya deklamasi. Gimana, sudah jelas? Jadi cara mendeklamasikan puisi atau membaca puisi ada tanda jedanya. Nah, bisa untuk latihan kita tandai jeda-jedanya dengan menulis garis miring. Selanjutnya kita bahas tahukah kamu yang kedua, yaitu yang bagian bawah. Tahukah kamu yang bawah ini tentang sumber daya alam, di mana sumber daya alam telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi di sini untuk mengingatkan kembali. Jadi cukup Bapak akan jelaskan, nah tidak perlu kita baca. Nah, pada tahukah kamu yang tentang sumber daya alam, bahwa kita ketahui sumber daya alam itu dibagi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini kita membahas tentang sumber daya alam itu dibagi menjadi 2 jenis.
ada sumber daya alam hayati, ada sumber daya alam mineral. Maksudnya sumber daya alam hayati itu yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam mineral ini didapat dari sumber daya alam yang diambil dengan cara penambangan atau menggali tanah yang berada di dalam tanah. Biasanya sumber daya alam mineral ini adalah benda-benda yang dihasilkan dengan cara penambangan. Contohnya misalnya di sini adalah emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Itu sama juga dengan sumber daya alam barang tambang. Itu yang disebut sumber daya alam mineral. Ya, jadi sumber daya alam mineral pun sangat dibutuhkan oleh manusia dalam memanfaatkan kehidupannya. Karena benda-benda yang berasal dari bahan tambang atau mineral ini digunakan sebagai alat-alat kebutuhan dalam kehidupan manusia. Seperti emas untuk perhiasan, besi untuk alat-alat benda-benda atau kendaraan-kendaraan, batu bara sebagai bahan bakar, dan minyak bumi untuk olahan-olahan seperti bahan bakar kendaraan bermotor atau mobil dan kendaraan-kendaraan lain. Selanjutnya, bencana alam ini terjadi karena salah satunya adalah kurangnya keseimbangan alam. Ya, jadi akibat dari keseimbangan alam terganggu. Misalnya banjir. Nah, banjir itu diakibatkan karena keseimbangan alamnya terganggu. Entah itu sampah yang dibuang sembarangan sehingga menutupi serapan-serapan air atau selokan sehingga menjadi banjir. Makanya kita harus menjaga alam kita, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bisa didaur ulang, kita bisa daur ulang. Sampah yang tidak bisa didaur ulang, maka kita bisa dengan cara membakar sedikit-sedikit. Baik, itu adalah tentang sumber daya alam dan cara menjaga sumber daya alam agar tidak terjadi bencana alam. Selanjutnya, kalian buka di halaman 118. Di halaman 118 di situ ada 2 gambar poster. Ya, ada 2 gambar poster. Poster yang pertama itu tentang jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Nah, terus poster yang kedua, bumiku, rumahku. Kedua poster ini bertema tentang menjaga alam. Ya, jadi tugas kalian hari ini adalah, ingat ya, tugas kalian hari ini adalah membuat poster bertema menjaga alam. Silakan kalian buat gambar poster di buku gambar kalian. Ya, buat gambar poster di buku gambar kalian. Silakan boleh kalian mencontoh atau menggambar salah satu dari 2 gambar yang ada di halaman 118. Jadi silakan kamu pilih gambar yang buang sampah atau gambar yang bumiku, rumahku. Silakan kalian pilih 2 gambar ini dan kalian gambar di buku gambar kalian. Atau mungkin ada yang punya kreatif lain. Ya, selain 2 gambar ini, kamu punya ide gambar yang lain. Boleh kamu menggambar gambar yang lain selain di buku ini. Jadi boleh kalau kamu punya kreatif sendiri, cari atau buat gambar lain di buku gambar kalian. Ya, kalaupun tidak, pilih salah satu gambar yang ada di halaman 118 ini. Nah, itu tugas kalian hari ini. Bapak harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Bapak ulangi tugasnya biar tidak lupa ya. Silakan kalian pilih 2 gambar. Ya, salah satu gambar di halaman 118. Pilih salah satu gambar. Kemudian kalian gambar di buku gambar.
Kalau kalian punya ide lain selain 2 gambar ini, boleh kalian menggambar di buku gambarnya selain gambar yang di halaman 118. Jadi itulah tugas kalian. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Bapak sarankan kerjakan tugasnya hari ini. Jangan ditunda-tunda. Kalau sempat hari ini, kerjakan hari ini. Kenapa? Karena kalau ditunda-tunda, itu tugas akan menumpuk yang akhirnya kamu jadi malas mengerjakannya. Selagi sempat, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Itu pesan Bapak. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.